Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar non ASN dan ASN, dan di sini ada informasi buat rekan-rekan semua. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Kita mendapatkan informasi di hari ini 11 September rekan-rekan ya, di mana PNS, P3K dan honorer jadi lengkap ya diverifikasi. Pemerintah kabupaten menolak jika ada yang dikembalikan. Nah, ini masalahnya rekan-rekan ya. Pemerintah kabupaten menolak jika ada yang dikembalikan. Oke, ini admin juga sudah penasaran ini diverifikasi seperti apa rekan-rekan ya. Oke, kita cek bersama-sama. Seluruh aset tanah dan bangunan serta pegawai di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang masuk wilayah Ibu Kota Nusantara atau kita kenal dengan singkatan IKN akan diambil alih otorita IKN. Jadi, seluruh aset tanah dan bangunan serta pegawainya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara di Provinsi Kalimantan Timur, yang mana rekan-rekan ya, yang mana aset tanah dan bangunan serta pegawai yang ada di kecamatan tersebut itu masuk dalam wilayah IKN dan akan diambil alih otorita IKN. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara menyatakan siap menyerahkan pegawai baik PNS, P3K maupun honorer, bahkan aset yang ada di Kecamatan Sepaku yang masuk wilayah IKN kepada otorita IKN. Nah, rekan-rekan ya, jadi siap menyerahkan. Tapi apakah teman-teman yang ada di sana tahu teman-teman ya aturan ini? Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Kesra di Sekretariat Daerah Pemkab Penajam Pasir Utara, yaitu Sodikin di Penajam pada hari Minggu 10 September menjelaskan sesuai aturan. Nah, ini ya. Jadi ini disampaikan oleh sekdanya teman-teman ya. Menjelaskan sesuai aturan, seluruh aset tanah dan bangunan serta pegawai pemerintah kabupaten diserahkan kepada otorita IKN. Nah, ini paling lambatnya 15 Mei 2024 tahun depan rekan-rekan ya. Jadi ini paling lambat semuanya sudah ada pada genggaman otorita IKN. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Penajam Pasir Utara melakukan pendataan dan pencatatan pegawai yang berada di Kecamatan Sepaku. Bahkan di sini disebutkan bahwa ada sekitar 3.000 pegawai negeri sipil, pegawai perjanjian kerja dan honorer. Jadi total yang diverifikasi teman-teman ya. Nah, di sini yang diverifikasi itu ada 3.000 totalnya. Yaitu terdiri dari PNS, P3K dan honorernya. Otorita IKN menyatakan bahwa pegawai yang diakomodasi adalah pegawai. Jadi yang diakomodasi itu adalah pegawai yang memiliki kompetensinya. Memiliki kompetensinya ditentukan otorita IKN. Jadi ada istilahnya apa teman-teman? Standar begitu teman-teman ya. Standar dalam verifikasi tersebut. Jadi yang mana standar itu ditentukan oleh otorita IKN, dan yang tidak sesuai standar dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ibaratnya seandainya diseleksi yang tidak lolos tes ya, seandainya diseleksi atau dites yang tidak lolos itu dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Namun, di sini yang jadi permasalahan. Namun lanjutnya, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara tidak menyetujui keinginan otorita IKN itu. Dan seluruh pegawai yang berada di wilayah Kota Nusantara diakomodasi otorita IKN. Jadi tidak menyetujui keinginan otorita IKN dan seluruh pegawai yang berada di wilayah, katanya di wilayah Kota Nusantara diakomodasi otorita IKN. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara juga melakukan pendataan dan pencatatan aset milik kabupaten yang masuk IKN. Jadi BKED juga melakukan pendataan teman-teman ya. Diungkapkan hasil dari pencatatan aset milik pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kecamatan Sepaku dan masuk wilayah Kota Nusantara yang masuk dalam IKN. Di sini diinformasikan bahwa
ada 613 miliar. Lumayan besar rekan-rekan ya, aset daripada pemerintah yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu, tepatnya di Kecamatan Sepaku, 613 miliar. Aset-aset tersebut terdiri dari aset tanah dengan nilai 15 miliar, bangunan gedung, peralatan mesin, jalan, jaringan irigasi, dan jumlah aset lainnya. Itu sudah termasuk, pokoknya semuanya rekan-rekan ya. Asetnya itu ada 613 miliar semuanya. Oke, jadi teman-teman yang ada di daerah Kecamatan Sepaku itu nantinya sesuai penjaringan, jika masuk dalam otorita IKN maka teman-teman di sana itu akan masuk ya dalam otorita IKN seperti itu. Dan di sini kalau dilihat ya, yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati atau ditetapkan oleh otorita IKN itu akan dikembalikan kepada pemerintah kabupaten. Namun di sini Pemkab tidak menyetujui keinginan otorita IKN itu. Dan seluruh pegawai yang berada di wilayah Kota Nusantara diakomodasi otorita IKN seperti itu. Nah, selain daripada ini, kita juga ada informasi lainnya yang tidak kalah menarik. Dan selanjutnya kita mendapatkan informasi dari Kementerian Agama, teman-teman ya. Nah, ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Pembukaan orientasi 29.012 P3K Kemenak digelar 12 September 2023. Kementerian Agama telah menerima 29.000 sekian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tahap selanjutnya mereka harus, mereka harus mengikuti orientasi P3K Kementerian Agama. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yaitu Sujitno mengatakan izin prinsip penyelenggaraan orientasi P3K sudah terbit. Hal itu sebagaimana tertuang dalam surat Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN nomor 5666 sekian yang tertanggal 16 Agustus 2023 yang lalu perihal penyelenggaraan orientasi P3K. Menurutnya orientasi P3K akan dilaksanakan secara bertahap sejak 12 September sampai akhir Oktober. Jadi ini masa orientasinya cukup lama teman-teman ya. Dimulai 12 September sampai akhir Oktober. Proses pembukaannya akan digelar serentak. Pembukaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan digelar serentak secara luring dan daring, yaitu pada 12 September 2023 di pukul 10. Seremonial pembukaan orientasi ini akan dipusatkan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Seluruh P3K harus mengikutinya. Nah, ini buat teman-teman ya. Jadi tolong diinformasikan kepada rekan kita yang ada di Kementerian Agama, tolong di-share video ini, di mana mereka itu harus mengikuti dari tempat masing-masing melalui Zoom meeting dan channel YouTube Bandiklat Kemenak. Orientasi P3K Kemenak, kata Suyitno, akan dilakukan dengan metode pembelajaran. Nah, ini ya, akan dilakukan dengan metode pembelajaran klasikal. Pelaksanaannya berada di bawah penjaminan mutu Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama. Jadi ada 29.000 rekan-rekan ya. ASN P3K ada 29.000 sekian ASN P3K yang akan mengikuti orientasi Kementerian Agama. Dan perlu diingat ini belum termasuk yang lolos dalam optimalisasi. Ini belum termasuk rekan-rekan ya. Jadi ini adalah dua informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.